Sekarang kita akan mendesain pondasi. Kita lihat dulu data yang ada, yaitu kita akan menggunakan pondasi tiang 2525 dengan daya dukung 40 ton, 20 ton, dan 2 ton. Kita memiliki dua cara untuk mendesain pondasi. Yang pertama adalah kita menggunakan cara yang sederhana, yaitu reaksi dibagi dengan P izin daripada tiang. Kita pergi ke lantai 0, lalu kita tampilkan dulu support reaction-nya. Kalau terlihat masih 0, berarti kita harus refresh dulu dengan cara mengklik reopen, ya. Lalu kita klik kembali support reaction. Nah, sekarang akan ditampilkan support reaction-nya. Ini adalah support reaction terfaktor. Jadi kita harus rubah dulu menjadi unfactor. Kita klik change view option, analysis output. Kita pilih unfactor dengan reduksi live load otomatis, automatic live load reduction. Nah, kita bisa rubah angka ini. Lalu kita pilih show end pile dengan daya dukung tiang 40 ton. Ya. Kalau kita mau menggunakan efisiensi grup, berarti kita kalikan dengan efisiensi grup, misalnya 0,8 atau 0,85 menjadi 32 ton. Lalu kita klik OK. Support reaction kembali. Nah, dia akan menampilkan jumlah tiang yang diperlukan berikut reaksinya. Ini adalah cara yang sederhana. Jadi momen dan gaya geser gaya horizontal tidak diperhitungkan, hanya aksial tekan saja. Ada cara yang lebih akurat, yaitu dengan menggunakan modul foundation design. Kita coba bandingkan. Ini kita dengan cara sederhana kita dapat 32 tiang dengan kapasitas 32 ton. Kalau dengan cara yang lebih akurat, kita klik design, run foundation design. Nah, kita bisa memasukkan parameter yang lebih banyak. Misalnya axial group efficiency dengan Los Angeles. Lalu kita bisa masukkan tension, horizontal, misalnya desain dengan capacity design dengan faktor omega kita bisa masukkan. Lalu kita bisa masukkan juga tie beam-nya, misalnya tie beam-nya ukurannya 30, panjangnya 8 dan 6 meter, 30-60. Kita bisa masukkan juga misalnya kalau ada tekanan air tanah, tapi di sini 0. Kita bisa masukkan harga beton dan harga baja. Lalu diameter tulangan kita bisa masukkan untuk pile cap. Lalu persentase minimum tulangan untuk pile cap kita bisa masukkan. Nanti dia akan mendesain secara otomatis. Tebal pile cap minimum juga kita bisa masukkan. Lalu kita pilih jumlah tiangnya, kita bisa berikan dua macam. Yang pertama adalah square pile, yang kedua adalah board pile. Yang pertama adalah square pile, yang kedua adalah board pile. Yang square pile ukuran 25, board pile ukuran 40 misalnya. Kedalamannya misalnya ini 18, ini 20 meter. Dengan daya dukungnya misalnya ini 40 ton, ini 60 ton. Tensionnya sekitar separuhnya, 30 ton. Lalu lateralnya
2 ton, dan 3 ton. Dengan harganya, kita bisa masukkan misalnya, kita bisa bandingkan harganya, misalnya ini 300.000 per meter lari, jadi 300.000 berarti 5,4 juta per titik, harga per titik, karena ada termasuk ongkos dan sebagainya. Bore pile mungkin harganya per meter lari misalnya 600.000 dikalikan dengan 18 meter, berarti harganya misalnya 10 juta. Lalu kita run. Nah, akan diberikan bahwa lebih murah menggunakan square pile daripada bore pile. Jadi bore pile tidak digunakan, hanya square pile saja. Nah, total number dari total jumlah tiang yang digunakan adalah 76. Wah, kenapa demikian banyak? Karena kita menghitung juga geser gaya lateralnya. Kalau misalnya kita abaikan gaya lateralnya, kita run kembali, maka didapat jumlah tiang yang perlu hanya 30. Jadi perlu hati-hati di sini kalau untuk kondisi tanah lunak. Kalau gaya lateralnya tidak dihitung, mungkin gaya lateral itu akan menentukan. Kalau kita klik design for axial load only, berarti momennya juga kita abaikan, hanya gaya aksial saja. Nah, kita klik kembali. Jadi kita bisa lakukan pencobaan dengan cepat. Ini perlu hanya 29 tiang. Ya, kita jangan klik ini, jadi momennya tetap kita perhitungkan. Gaya lateral kita bisa perhitungkan kalau tanahnya lunak, atau kita abaikan kalau misalnya dia ada semi basement dan sebagainya. Jadi kita misalnya perhitungkan gaya lateralnya, kita run, kita dapat jumlah tiangnya 76, banyak sekali ya. Oke. Lalu kita melihat hasilnya bagaimana? Kita bisa klik graph, detail drawing, turn on detail drawing, foundation layout. Kita pinjam layout dari balok lantai 1, lalu kita matikan ini, lalu kita klik oke. Nah, nanti akan ditampilkan DNA berisi detail layout dari file yang kita perlukan. Ini kalau kondisi kalau dengan lateral kita perhitungkan, gaya lateral kita perhitungkan. Kalau misalnya kita run kembali, kita bisa coba-coba berbagai macam kondisi. Dengan gaya lateral kita abaikan, ya tentu saja harus hati-hati karena kalau keadaan tertentu kita harus perhitungkan gaya lateralnya. Oke, terus kita generate kembali detail drawingnya, kita klik refresh. Oke, nah, akan ditampilkan kembali detail daripada pile cap dan jumlah tiang yang digunakan. Nah, di sini kita lihat ya, ada pemakaian bore pile 2 dan ini square pile 3. Kenapa ada bore pile 2 di sini? Karena kan tadi kita memberikan harganya, jadi dia akan ambil yang termurah. Tapi kalau kita misalnya hilangkan, hanya pakai satu macam file saja, lalu kita run kembali, oke, terus kita generate kembali detail drawingnya, refresh, maka yang tampil hanya satu macam tiang saja. Satu macam tiang panjang saja. Jadi semuanya menggunakan square pile. Ya, ini kita bisa melakukan simulasi dengan cepat. Bayangkan kalau misalnya ada proyek mall dengan panjang 30 bentang dan lebarnya 10 bentang, ini bisa dilakukan desain pondasi dan penggambaran pondasi dengan
hanya beberapa detik saja. Lalu setelah itu kita lihat kembali Run Foundation Design. Di sini juga diberikan biayanya. Jadi biaya untuk filenya sendiri berapa, karena bisa dikalikan dengan harga per titik file yang kita berikan. Harga daripada file cap-nya juga kita bisa berikan, dan harga total dari file cap dan file, lalu volume beton yang diperlukan, dan tulangan yang diperlukan. Di sini kita bisa melihat tulangan dari file cap yang diberikan tebal 50 cm, tulangan diameter 16. Ini jarak tulangan atas, tulangan bawah, dan arah X dan arah Y. Untuk file cap 3 tiang, file cap 4 tiang, dan sebagainya. Jadi ada dua macam cara untuk mendesain fondasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan cepat, dan kita bisa melakukan optimasi sehingga kita bisa mendapatkan desain fondasi yang optimal. Karena biaya fondasi ini cukup besar kontribusinya terhadap biaya bangunan secara keseluruhan. Buat pengguna SansPro untuk menghitung kembali fondasi dengan menggunakan tiang pancang atau menggunakan bore pile tidak masalah, karena kita hanya merubah saja di sini, hanya merubah saja jenis tiang dan daya dukung tiang dan kedalamannya, dan semuanya penggambaran dan sebagainya akan dilakukan secara otomatis oleh program.